Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ilham Ramadan dari kelas 4 KPIC dengan NIM 2341101012089. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS. Yang pertama sih, apa sih media apa saja yang paling sering diakses kan ya, terus mengapa gitu. Nah, yang paling sering itu media seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Nah, mengapa kan? Karena menjadi pilihan utama dalam konsumsi informasi, menawarkan akses yang sangat mudah dan cepat melalui perangkat digital, memungkinkan pengguna memperoleh informasi secara instan sesuai kebutuhan mereka. Nah, media sosial juga menyediakan kelengkapan dan konten mulai dari berita serius hingga hiburan, sehingga pengguna dapat memilih informasi yang relevan dan menarik sesuai minat mereka. Selain itu juga ada fitur interaktif seperti komentar, pesan langsung, dan diskusi membuat pengguna dapat berpartisipasi aktif dalam percakapan, membangun hubungan, serta mengkritisi isu-isu yang muncul. Nah, terus efisiensi waktu menjadi keunggulan lain karena pengguna dapat langsung mengakses atau memilah informasi yang diinginkan tanpa perlu membaca seluruh halaman seperti pada media cetak. Hal ini juga mendukung gaya hidup modern yang dinamis dan serba cepat, di mana mobilitas tinggi itu membuat konsumsi informasi melalui perangkat digital jauh lebih praktis dan nyaman dibandingkan membawa atau membeli media cetak. Dengan demikian, sosial menjadi sarana utama untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya itu bagaimana sih Anda membedakan kredibilitas media cetak, elektronik, dan online. Nah, seperti kita ketahui kan ada media seperti Kompas, terus Tempo, atau Media Indonesia. Itu juga kredibilitas telah menciptakan kepercayaan publik melalui proses editorial yang sangat ketat. Setiap berita yang dipublikasikan umumnya melalui pemilihan dan verifikasi yang berlapis oleh tim redaksi, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan atau informasi palsu dapat diminimalkan di nama penulis dan narasumber yang diwawancarai, serta menekan pemberitaan yang faktual dan menghindari judul yang sensasional. Nah, sementara itu juga media elektronik itu seperti televisi dan radio itu juga memiliki karakteristik yang kuat. Nah, lembaga penyiaran resmi itu seperti Metro TV, Kompas TV, atau RRI itu memiliki izin resmi, dikenal luas oleh masyarakat, di mana media elektronik seringkali menayangkan liputan langsung dari lokasi kejadian, sehingga informasi itu bisa terasa lebih aktual dan dapat disiarkan secara visual bagi mendengarkan atau penontonnya. Nah, kehadiran jurnalis juga di lapangan itu meningkatkan kepercayaan, sehingga penonton tuh bahwa itu berita aktual gitu, berita yang terpercaya gitu terhadap akurasi berita yang disampaikan. Nah, selain itu juga media elektronik berada di bawah lembaga pengawasan seperti Komisi Penyusunan Indonesia atau KPI yang memastikan bahwa standar isi siaran itu tetap terjaga. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana sih manajemen media online itu menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoax. Nah, manajemen media online itu perlu memperkuat proses verifikasi dan editorial sebagai fondasi utama menjaga kredibilitas di tengah derasnya arus informasi dan maraknya hoax. Setiap berita yang dia akan publikasikan itu harus melalui
proses verifikasi fakta yang ketat dengan tidak hanya mengandalkan satu sumber saja. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi aspek manajemen konten. Apakah isinya kredibel, menarik, dan struktur baik. Itu kredibilitasnya. Nah, saya memilih Republika Online, yang dimana kredibilitasnya itu sangat dikenal sebagai salah satu media berani nasional yang memiliki reputasi baik dalam penyajian berita. Kredibilitas konten di Republika Online itu didukung oleh proses verifikasi fakta dan standar jurnalistik yang ketat, mirip dengan media arus utama lainnya di Indonesia. Terus daya tarik konten. Nah, Republika Online juga menyajikan beragam topik mulai dari berita nasional, internasional, ekonomi, hingga isu keagamaan dan gaya hidup, sehingga mampu menarik minat berbagai segmen pembaca. Nah, penulisan berita dilakukan dengan gaya bahasa yang lugas namun tetap informatif, serta sering membuat opini atau analisis mendalam yang menambah nilai lebih bagi para pembaca yang mencari pemahaman, bukan sekadar permukaan. Terus selanjutnya itu ada struktur dan tata kelola konten. Nah, di mana dari struktur ini Republika Online menampilkan tata letak yang rapi dan navigasi yang mudah digunakan. Berita terbaru ditampilkan di halaman utama, sementara kategori berita disusun secara sistematis, memudahkan pembaca untuk menemukan topik yang diinginkan. Setiap artikel biasanya dilengkapi dengan judul yang jelas, lead yang informatif, serta pembagian paragraf yang baik untuk memudahkan pembacaan di perangkat digital. Oke, selanjutnya itu gimana sih media tersebut mengelola interaksi dengan audiensnya, atau dari komentar, media sosial, dan sebagainya. Nah, jadi di Republika Online itu mengelola interaksi sosialnya itu dengan audiens melalui pengumpulan dan analisis berbagai bentuk keterlibatan seperti like, komen, dan interaksi lainnya. Nah, data kualitatif dan kuantitatif tersebut itu digunakan untuk memahami keinginan, keputusan, dan tindakan pembaca. Berdasarkan analisis itu, Republika menentukan jenis konten yang akan diproduksi serta waktu penyebarannya itu agar sesuai dengan kebiasaan audiens. Contohnya menampilkan konten inspiratif di pagi hari dan berita pada jam produktif. Nah, itu saja sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.